Selamat pagi saudara-saudara semua. Pagi ini mau masak sayap ayam yang sudah rebus sebelumnya setengah mateng, ada di freezer, jadi mau disemur karena anak saya suka. Ini sayap ayam sekitar setengah kilo mungkin, campur-campur sih dengan potongan paha juga. Bahannya bawang merah, bawang putih, sama bawang bombay. Saya juga pakai kemiri karena saya nggak akan pakai santan rencananya, jadi pakai tomat 2 biji sama bawang bombay mungkin setengah. Semuanya nanti di blender. Bawang merahnya sekitar 5-6 siung gitu. Saya nggak pakai cabai, biasanya pakai cabai, cuman karena anak saya tidak bisa makan pedas, jadi tidak pakai cabai. Ini bawang putihnya 3 aja gini deh, pakai filling masaknya. Ini kemiri juga dihancurin nanti di blender. Terus bawang bombay setengah aja. Bawang merah. Lalu tomatnya karena kecil jadi saya pakai 2 dibantu dengan saus tomat lagi. Karena ini tomatnya juga nggak merah, kita masukkan air sedikit supaya bisa di blender. Jadi nanti bantuan bumbunya yang lain itu ada aromatiknya, apa ini, kayu manis sama cengkeh. Nanti ada pala bubuk, ada lada, ada jahe bubuk, sama saus tomat dan kecap. Maaf. Oke, sekarang mau haluskan bahan. Oke, ini udah di blender. Panasin dulu, tumis dulu bumbunya. Kalau sudah panas, nanti langsung dimasukkan. Ini di samping ini saya sedang tadi rebus daging yang saya beli kemarin. Saya rebus setengah matang dulu, baru nanti diolah. Tapi mungkin nggak hari ini, mungkin besok baru masak daging. Masak juga nggak setiap hari, kalau lagi malas ya tidak memasak. Tumis, jangan lupa masukin cengkeh dan kayu manis tadi. Terus jahe bubuk, harusnya sih pakai jahe beneran ya. Ini jahe beneran, maksudnya pakai jahe mentah, cuman karena nggak ada stok di rumah, adanya jahe bubuk. Terus pakai bubuk pala. Muncul agak banyak, habisin aja deh, pas masak sebelumnya habis. Terus ladaku, jadi tepusnya cuma dari merica aja karena nggak pakai cabai. Sebenarnya kalau untuk konsumsi saya dan ayahnya, saya suka tambahkan cabai merah keriting mungkin sekitar 3-4 gitu, jadi ada rasa-rasa pedas gitu, enak sih, jadi manis pedas dikit sih, karena juga nggak berani pedas-pedas banget, udah berumur ya, aslamnya sensitif banget, dia akan meronta-ronta. Di kota ini tuh lumayan panas, kamar aja harus pakai AC malam ya, kecuali dia pas hujan agak mendingan. Jadi kalau dapurnya panas saya pasang kipas angin, makanya apinya di kompornya kadang-kadang gitu nggak stabil. Oke, masukin tok tomat ya, karena tadi tuh kurang merah tomatnya, kira-kira 1,5 sendok makan. Kalau dirasa ini sudah matang bumbunya,
Yang penting kan nggak bau lagi dari bawang-bawangannya, itu udah harum. Jadi kita tinggal masukin ayamnya. Ini anak saya tuh senang sekali sayap dan paha bawah drumstick. Ini yang banyak tulang deh. Teman-teman, saya belum masukin garam sama sekali ya, karena saya itu bukan punya darah tinggi. Hati-hati sama asin. Jadi terbiasa sama sesuatu yang nggak terlalu asin gitu. Anak sama suami juga nurut aja, tapi ya tetap asin. Ini saya juga pakai kecap asin ini untuk asinnya. Ini saya pakai Kikkoman. Nanti udah kasih kecap asin ini sih saya rasa dulu. Kalau misalnya masih bland banget, masih nggak ada rasa gurihnya ya, baru saya tambahin garam. Dan saya juga pakai Royco biasanya. Jadi menurut saya kadang-kadang Royco aja tuh udah asin sih ya, udah menambah rasa asin. Pokoknya garam tuh terakhir deh, saya rasa-rasa dulu. Nggak anti garam sih, tetap aja harus ada gurih ya makanan itu. Kalau nggak kan nggak enak banget. Cuman dibatasi. Oke, sekarang udah kayak gini, saya tambahin saus tiram sedikit. Sejujurnya saya tuh masak jadi nggak teker-teker, nanti bisa di ini ya, bisa dirasain terakhir. Oke, sekarang kasih kecap juga selera ya. Ada yang sukanya banyak kecap, saya langsung keluar kecap banget, jadi suka taruh banyak. Sebenarnya itu juga kurang bagus ya kecap tuh kalau banyak-banyak amat. Kemarin tuh saya mencoba untuk agak sehat, saya beli kecap ini murah, pure Swiss sauce, tapi harganya mahal. Jadi saya pakai dalam kondisi-kondisi tertentu saja, misalnya buat bakso kurang kecap, saya pakai ini kecap itu. Pokoknya pemakaiannya sangat minimalis karena harganya ya sesuatu. Kalau mau sehat sih ya pakai itu ya. Oh ya, saya tuang air. Nih, salah satu kelemahan saya itu kalau masak, kadang-kadang saya tuh taruh air terlalu banyak sampai akhirnya tuh jadi kayak berkuah banget gitu. Jadi belajar dari situ, saya shortcutnya sekarang secukupnya dulu, nanti kalau kurang air bisa tambahin gitu. Nah, gini sih hasil akhirnya nanti kelihatannya. Karena tadi juga ayamnya kan sebelumnya udah saya kukus sebentar ya waktu itu setelah matang, supaya aman disimpan di freezer. Jadi mungkin masaknya juga nggak perlu terlalu lama. Ini kita biarin dulu kayak gini, nanti kita koreksi rasa. Oke, ini sekarang ini tinggal lanjut kita ya di satu kota baru di Jawa Tengah yang berpindah. Jadi rumah ini adalah rumah kontrakan ya. Dapurnya untungnya dia udah rapi sih, maksudnya dapurnya juga besar. Saya kan masak ya kalau lagi nggak mager, saya suka masak. Jadi begitu lihat dapurnya saya seneng ya. Jadi tempat naruh alat-alat juga lumayan lah. Saya sih nggak nambahin apa-apa, kecuali nambahin lomba ini untuk di dapurnya supaya saya bisa naruh lancip-lancip. Intinya saya suka dapurnya luas, buat saya ya cukup luas untuk. Oke, nanti tinggal masak nasi. Sebenarnya harusnya masak sayur, tapi belum ada stok sayur di rumah, jadi males juga keluar. Sebenarnya anak saya tuh dapat MBG di sekolahnya.
Kalau dulu saya antar makanan itu selalu dengan nasi lengkap gitu. Sekarang saya nggak pernah ngasih nasi. Ya saya cuma kasih lauk aja. Siapa tahu lauk di MBG-nya kurang cocok sama dia. Kayaknya dia makan sesuatu yang dia suka gitu. Tapi nasinya dia makan. Kadang-kadang habis juga. Lumayan sih MBG-nya, alhamdulillah. Lumayan bagus yang di sekolah anak saya ini. Ini udah mendidih, tapi ayamnya belum matang. Kira-kira perlu tambah air nggak ya ini ya? Galau saya. Ini tuh cukup ya? Tambah sedikit. Oke lah, nanti saya coba dulu. Sekarang saya mau coba rasa. Udah cukup asin, kalau saya ditambah garam. Mungkin tambah air dikit dah. Sepertinya sih kebanyakan kecap. Tapi nggak apa-apa. Enak sih. Oke lah. Ini bisa buat makan siang kami. Bertiga. Tanpa sayur. Kecuali saya nggak mager, nanti saya masak sop bakso. Kalau nggak mager, kan jam berapa ya? Karena anak saya harus diantar nasinya itu, makanannya itu 11:30. Sudah diantar. Untungnya karena sekarang nggak perlu nasi, jadi saya nggak masuk nasi dulu. Nah ini tadi daging yang saya rebus. So ya ini mau saya apain ya? Oh ya, mau saya masak Aceh. Ada dua, antara masak daging rebus si rebus atau masak daging kurma, masak daging putih. Tapi ya maybe tomorrow, not sure. Oke nih kayaknya udah jadi sih, tinggal tunggu dia agak mengering sedikit airnya, berkurang maksudnya, bukan mengering. Kalau layaknya vlogger masak maksudnya di plating ya, tapi kayaknya ini aja udah cukup ya, nggak usah saya plating ya, segitu aja. Wow, kasih teman-teman.